Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa D3 Farmasi Universitas 11 Maret akan mempresentasikan hasil formulasi kami tentang salep kloramfenikol. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nirwana Asridia Bitaloka, Nisa Anikmah, Nur Anissa Maharani, Oktaviana, Pradita Anjani Putri, Putri Elisyana Swadiha, Kanita Nur Fadila, Radika Sukma Putri, dan Rahman Nur Fitriah. Selanjutnya yaitu latar belakang. Salep merupakan sediaan semisolid yang lunak, mudah dioleskan, dan digunakan sebagai obat luar pada kulit dan membran mukosa. Pelepasan bahan obat dari basis salep sangat dipengaruhi oleh faktor fisik kimia, baik dari basis maupun dari bahan obatnya, kelarutan, viskositas, ukuran partikel, homogenitas, dan formulasi. Pemilihan basis salep yang tepat sangat penting karena basis salep mempengaruhi efek terapeutik dari suatu salep. Salep yang digunakan pada epidermis, mukosa, salep penetrasi, atau bentuk krim memerlukan basis salep yang berbeda-beda. Kelarutan dan stabilitas obat di dalam basis, juga sifat luka pada kulit, menentukan pilihan dari pembawa sediaan semi padat. Hasrawati dan kawan-kawan 2019. Basis dan bahan pembantu salep harus memenuhi persyaratan umum, yaitu tidak tersatukan dengan bahan pembantu lainnya dan juga dengan bahan obat yang digunakan dalam terapi salep. Basis salep biasanya memiliki daya sebar yang baik dan menjamin pelepasan bahan obat yang memuaskan. Daya sebar salep dapat didefinisikan sebagai kemampuan menyebarnya salep pada permukaan kulit yang akan diobati. Suatu sediaan salep diharapkan mampu menyebar dengan mudah di tempat pemberian tanpa menggunakan tekanan yang berarti. Semakin mudah dioleskan, maka luas permukaan kontak obat dengan kulit semakin besar, sehingga absorpsi obat di tempat pemberian semakin optimal. Daya menyebar berhubungan dengan viskositas. Semakin besar viskositas salep, maka daya penyebarannya menjadi semakin kecil. Permukaan penyebaran yang dihasilkan dengan peningkatan beban yang ditambahkan merupakan karakteristik daya sebar salep. Luas penyebaran berbanding lurus dengan kenaikan beban yang ditambahkan. Semakin besar beban yang ditambahkan, maka luas penyebarannya semakin lama. Narswari dan kawan-kawan 2016. Menurut Depkes RI 1994, dasar salep digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu salep hidrofobik. Salep hidrofobik yaitu salep-salep dengan bahan dasar lemak. Misalnya campuran dari lemak-lemak, minyak lemak, dan malam yang tak tercuci dengan air. Yang kedua yaitu salep hidrofilik. Salep hidrofilik yaitu salep yang kuat menarik air. Biasanya, dasar salep tipe oil in water atau seperti dasar salep hidrofobik, tetapi konsistensinya lebih lembek. Kemungkinan juga tipe water in oil, antara lain campuran sterol dan petrolatum. Sediaan topikal yang digunakan untuk pengobatan kulit biasanya mengandung antibiotika, kortikosteroid, atau dalam bentuk kombinasinya dengan maksud untuk mempercepat penyembuhan penyakit kulit. Kortikosteroid berkhasiat sebagai antiinflamasi, sedangkan antibiotika berkhasiat sebagai antibakteri, seperti pada pengobatan dermatitis atopik yang terinfeksi atau adanya infeksi sekunder pada penyakit kulit. Gun 1995. Antibiotik adalah zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang mempunyai kemampuan dalam larutan encer untuk menghambat pertumbuhan dan membunuh mikroorganisme. Antibiotik yang relatif non-toksik terhadap penjamunya digunakan sebagai agen kemoterapeutik dalam pengobatan penyakit infeksi pada manusia. Salah satu jenis antibiotik adalah kloramfenikol. Kloramfenikol adalah antibiotik spektrum luas yang efektif terhadap beberapa jenis bakteri dan kuman anaerob. Dian dan kawan-kawan 2015. Selanjutnya, untuk membuat salep kloramfenikol dibutuhkan rancangan formulasi dengan bahan kloramfenikol dengan konsentrasi 1% berkhasiat sebagai antibiotikum. Adap salanae dengan konsentrasi 10% berkhasiat sebagai zat tambahan. Propilen glikol dengan konsentrasi 10% berkhasiat sebagai zat tambahan dan pelarut. Gliserin dengan konsentrasi 5% berkhasiat sebagai zat tambahan. Nipagin dengan konsentrasi 0,2% berkhasiat sebagai zat tambahan dan zat pengawet. Alkohol dibutuhkan secukupnya, berkhasiat sebagai zat tambahan. Vaselin album dengan konsentrasi 10 gram berkhasiat sebagai zat tambahan. Selanjutnya, perhitungan bahan. Kami membuat sediaan salep sebanyak 10 gram. Maka, kloramfenikol 1% dikali 10 gram hasilnya 0,1 gram atau 100 mg.
Adepslanae 10% dikali 10 gram, hasilnya 1 gram atau 1000 mg. Propilen glikol 10% dikali 10 gram, hasilnya 1 gram atau 1000 mg. Gliserin 5% dikali 10 gram, hasilnya 0,5 gram atau 500 mg. Nipagin 0,2% dikali 10 gram, hasilnya 0,02 gram atau 20 mg. Yang ketiga ada cara kerja. Pada formulasi ini, cara kerjanya menggunakan teknik peleburan. Tahap pertama, vaselin album dileburkan bersama adepslane pada cawan porselin di atas water bath. Peleburan ini bertujuan untuk memudahkan pencampuran vaselin album dan adepslane sebagai basis salep. Kemudian tahap selanjutnya adalah chloramphenicol 100 mg dilarutkan dengan propylenglikol 1000 ml. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3 tahun 1979, satu bagian chloramphenicol dapat terlarut pada 7 bagian propylenglikol. Selain sebagai pelarut, propylenglikol juga berfungsi sebagai peningkat viskositas pada sediaan salep yang akan berpengaruh pada daya lekatnya. Kemudian, tahap selanjutnya setelah chloramphenicol larut dengan sempurna, dilakukan penambahan gliserin sebanyak 500 mg. Hal tersebut didasarkan pada penelitian Prasetya dan kawan-kawan tahun 2016 tentang salep getah pepaya menggunakan basis hidrokarbon dengan berat 10 gram, dilakukan penambahan gliserin sebanyak 5% sebagai humektan. Humektan berperan sebagai pengikat air yang ada pada sediaan, penstabil sediaan, dan juga sebagai penjaga kelembapan kulit. Tahap ketiga yaitu sebanyak 20 mg nipagin atau metilparaben dilarutkan dalam alkohol. Nipagin di sini berperan sebagai zat pengawet. Kadar maksimum nipagin yang diperbolehkan yaitu sebesar 0,4% dalam bentuk tunggal dan 0,8% dalam bentuk campuran untuk sediaan kosmetik sesuai dengan ketetapan MOPPOMN tahun 2001. Pada formulasi ini, kadar nipagin yang digunakan telah memenuhi syarat yaitu sebesar 0,2%, tidak melebihi 0,4%. Nipagin dilarutkan dalam alkohol karena menurut Farmakope Indonesia 3, kelarutan nipagin adalah dapat larut dalam 3,5 bagian etanol atau 95% P sehingga hanya diperlukan sedikit alkohol agar nipagin dapat terlarut. Tahap selanjutnya ialah nipagin yang telah dilarutkan ditambahkan ke dalam campuran larutan chloramphenicol dan gliserin. Setelah campuran keduanya homogen, maka langkah terakhir yang dilakukan yaitu menambahkan basis, vaselin album dan adepslanae yang telah dilebur ke dalam campuran tersebut dan kemudian dihomogenkan. Setelah sediaan sudah dalam bentuk sediaan salep, dilakukan pengujian untuk melihat kestabilan salep dengan formula yang sudah dibuat. Uji tersebut meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji daya sebar, uji daya lekat, uji viskositas, uji pH, dan uji proteksi. Baik, selanjutnya ada evaluasi sediaan. Yang pertama ada uji organoleptis. Uji organoleptis atau uji indera atau bisa disebut juga dengan uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utamanya yang bertujuan untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Pengujian organoleptis ini juga dapat memberikan indikasi kebusukan, kemunduran mutu, dan kerusakan lainnya dari produk. Berikut caranya. Salep diamati bentuk, warna, tekstur, dan bau, kemudian dicatat hasilnya. Evaluasi sediaan yang kedua ada uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah komponen dalam salep ini sudah tercampur dengan baik atau tidak. Berikut caranya. Salep diletakkan di atas kaca preparat bagian tengah, kemudian objek gelas ditutup dengan cover gelas, kemudian diletakkan di mikroskop, lalu diamati dan dicatat hasilnya. Evaluasi sediaan yang ketiga yaitu ada uji pH. Bertujuan untuk mengetahui keamanan sediaan salep ini saat digunakan sehingga tidak mengiritasi.
Berikut caranya. Stik pH diolesi salep, kemudian diamati perubahan warnanya, kemudian dicocokkan skala pH dan dicatat hasilnya. Setelah evaluasi sediaan salep yang selanjutnya ada uji daya lekat. Pengujian daya lekat bertujuan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan oleh salep untuk melekat pada kulit. Semakin lama salep melekat pada kulit, maka efek yang nanti ditimbulkan juga semakin besar. Uji ini dilakukan dengan cara salep diletakkan di antara objek gelas, kemudian diberi beban 1 kg selama 5 menit, dipasangkan pada alat uji. Kemudian dilepaskan beban tersebut, kemudian diamati dan dicatat hasilnya. Uji selanjutnya ada uji daya sebar. Pengujian daya sebar bertujuan untuk mengetahui kelunakan massa salep sehingga dapat dilihat kemudahan pengolesan sediaan salep ke kulit. Uji ini dilakukan dengan 0,5 gram salep diletakkan di kaca bundar, kemudian ditutup, dibiarkan selama 1 menit. Kemudian kaca penutup yang sudah seimbang diukur diameter salep tersebut, ditambah dengan beban 50 gram, dibiarkan selama 1 menit, kemudian dicatat hasilnya. Uji daya yang selanjutnya ada uji proteksi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan sediaan untuk melindungi kulit dan dari pengaruh dari luar. Uji ini dilakukan dengan cara kertas saring 5 x 5 cm dibasahi dengan indikator PP atau indikator phenolphthalein, kemudian dikeringkan. Setelah kering diolesi dengan salep. Kemudian pada kertas saring 2 yaitu dibuat batas 3 x 3 cm dengan parafin yang dilelehkan. Kemudian ditempel kedua kertas saring tersebut, kemudian ditetesi dengan KOH 0,1 N. Kemudian diamati dan dicatat hasilnya. Selanjutnya pemberian bahan. Yang pertama, chloramphenicol, yaitu hablur halus berbentuk jarum atau lempeng memanjang, putih sampai putih kelabu atau putih kekuningan, tidak berbau, sangat pahit, dalam larutan asam lemah, mantap. Yang kedua ada adapslanai, yaitu serupa lemak, liat, lekat, kuning muda atau kuning pucat, agak tembus cahaya, bau lemah, dan khas. Kemudian yang ketiga ada propilen glikol, yaitu cairan kental, jernih, tidak berwarna, tidak berbau, rasa agak manis, dan higroskopis. Yang keempat ada gliserin, yaitu cairan seperti sirup, jernih, tidak berwarna, tidak berbau, manis, diikuti rasa hangat, higroskopis. Jika disimpan beberapa lama pada suhu rendah, dapat memadat, membentuk massa hablur, tidak berwarna yang tidak melebur hingga suhu mencapai kurang lebih 20 derajat Celcius. Yang kelima ada nipagin atau metilparaben, yaitu serbuk hablur, putih, hampir tidak berbau, tidak mempunyai rasa, kemudian agak membakar diikuti rasa tebal. Yang keenam ada alkohol atau aetanolom, yaitu cairan tidak berwarna, jernih, mudah menguap dan mudah bergerak, bau khas, rasa panas, mudah terbakar, dengan memberikan nyala biru yang tidak berasap. Yang ketujuh ada vaselin album, yaitu massa lunak, lengket, bening, putih. Sifat ini tetap setelah ada dileburkan dan dibiarkan hingga dingin tanpa diaduk. Berfluorosensi lemah, juga jika dicairkan. Tidak berbau, hampir tidak berasa. Baik, yang selanjutnya adalah desain kemasan. Kelompok kami memberi merek bernama Chloramil dengan konsentrasi chloramphenicol 1%. Pada kemasan sudah tertera indikasi, kontraindikasi, peringatan dan perhatian, dan juga cara penyimpanan. Selain itu, ada brosur yang memuat berbagai informasi dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan. Baik, ini adalah referensi yang kami gunakan. Kami menggunakan buku dan juga jurnal. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.